kata, hari yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang kasih bunganya ke kakak. Kapan pun kita menjadi bulan, jadi sudah wisata hari ini kami yakin sudah tetap matang semua dan kita bisa minta Tuhan sekarang doakan biar tanggal ke depannya setelah diberkati nanti bisa diberkati Tuhan dan bisa menjadi semangat untuk keluarga. Sama Bapak sudah senang jadi suruh kita kayak begini, jadi kami orang nanti senang kita jadi saya paling memancing pada ya mau jadi kita nanti bisa dan bisa depan. Di belakang Kio berdiri ya, dan dia di sampingnya di belakang dia. Lebih dalam lagi deh. Sini Kio datang minta izin, minta restu dari abang, dari kakak juga. Setelah orang tua kita sekarang, Kio minta izin, minta restu, minta doa juga buat kami ke depan biar semakin dekat. Keluarganya juga bisa bahagia dan pasti abang juga sama kakak sehat-sehat selalu. Itu dari Cio Kak, Bang, dari Kak. Semoga kita semua diberkati sama Tuhan dan semua rencana-rencana kita direstui sama Tuhan dan acara ini bisa lancar sampai selesai. Menjojo horas. Untuk Cio. Kami cuma bisa sekarang mendoakan biar lancar nanti acara pengangkatan pada besok. Kami harapkan teman sana kita ajak kami punya media yang ikut dia sedih. Di sini mewakili untuk kami berharap terbaik kalian dan
mudah-mudahan di rumah Jonas Kumpul bisa menjadi rumah tahan yang terberkati dan selalu menjadi berkat juga buat keluarga kita semua. Semoga rencana kalian ke depannya pun bisa lancar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya semuanya. Semuanya. Kalau udah kita lalui persiapan untuk sekarang, senang susah, dia berantem gitu kayak berdua. Tapi bersama saat ini, hubungan itu cara kita memang sampai selesai. Memang selama ini dan sepanjang perjalanan menuju hari ini banyak yang tak sesuai mungkin buat abang, agak juga. Tapi memang ini yang belum mampu. Tapi abang selama agak 40 tahun, dimana sayangnya Cio sama Reta, sampai kapan pun, dari dimanapun, Cio bakal selalu menyayangi Reta. Dan dimana abang dari kakak sayangnya sama Reta. Di sini Cio minta izin, minta restu dari abang. Semoga kami bisa diberkati, keluarga abang juga, semua keluarga kita diberkati, rencana kita diberkati. Itu dari Cio bang, kak. Kasihan kita semua, dua poros bang. Pak, Mak, lihat Cio dulu. Kenapa nangis? Mereka. Ini hari bahagia kita. Di sini Bapak sama Mama menyaksikan gimana Cio bertumbuh dewasa dan akhirnya bisa berkeluarga. Di sini Cio minta izin sama Bapak sama Mama, kita restu. Yang penting buat Cio, Bapak sama Mama sehat-sehat terus. Bapak nanti pun Cio sama Reta punya anak, jadi bisa dilihat sama Bapak sama Mama juga. Jika ada dari Cio Mak, masih Bapak sama Mama juga tahu di mana sayangnya Cio sama Bapak sama Mama. Kayak Mak, Terima kasih udah bersama Bang Cio seperti ini. Udah jadi orang mana Bang Cio sekarang.
Kita kan sudah lagi teman gue saya tenang adik perjalanan di orang tuanya harus lebih sayang sama Enol aku. Kamu aku reda, kamu jadi anak tunanku memang karena lagi yang kamu lepas berikan tentangku ya anakku dan untuk segan-segannya untuk suami itu nantinya dalam pekerjaan dan jaga kesehatan yang enak. Lalu yang ku nantikan keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Wondoskon bani Yesus haganupan dirikon iado pasangaponku sadokah baik golukon. Wondoskon bani Yesus haganupan dirikon iado pasangaponku Wondoskon ma bani Yesus si palua wondoskon ma. Wondoskon ma. Wondoskon ma. Bani Yesus si palua wondoskon ma. Kuasa ni imaman rabot konau. Wondoskon bani Yesus haganupan gorgokin olong pakon kuasani in maman ramon kona. Wondoskon ma bani Yesus si palua wondoskon ma. Wondoskon ma. Wondoskon ma bani Yesus si palua wondoskon ma.
Asidiar, riak mahita jongjong, jana mendoring kita, haleluya nomor 470 sada, ayat sada tambah 2 tambah ayat 4. Ayat nomor 2. Ibagas goran ni mata Bapa, kapan Tuhan Yesus Kristus apa tondi napasi. Amin. Marsi balosan malaysia, ibagas biar mangidah Kristus.
semua? Shalom Hubarina Siam Paranak. Shalom Hubarina Siam Paranak. Shalom Hubarina Siam Parburu. Kita hadapan lahir harganya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada renungan pemberkatan pernikahan ini diambil melalui 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Shalom kepada Nasya pengantin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat arti dan makna daripada kasih, banyak orang mengira kasih hanya sekedar berbuat baik, tetapi jauh daripada itu. Petrus menuliskan surat ini supaya setiap orang dapat memahami bahwasanya kasih menutupi dosa, bukan kasih menutupi dosa. Ada dua hal yang tampak di sini yang ingin dijelaskan oleh Petrus kepada setiap pendengar daripada surat ini. Ketika kita menjadikan kasih sebagai hal yang untuk menutupi daripada dosa kita, itu sama halnya kita bersandiwara di hadapan Tuhan. Tetapi justru di sini kita mengajarkan bagaimana melalui kasih yang diberikan Allah kepada kita, kita mengimplementasikan semuanya itu di dalam kehidupan kita. Dia akan menaiki anak tangga yang pertama. Anak tangga yang pertama di manakah itu? Di tengah-tengah keluarga. Ketika kita mengimplementasikan mencintai pasangan hidup kita, karena memang itu adalah sebuah kado terindah yang diberikan Tuhan kepada setiap umatnya. Jangan pernah kita berkata, aku mengasihi kamu kepada orang yang terdekat kita, sementara di rumah tangga kita selalu bertengkar. Sehingga itu sama halnya dengan kita menunjukkan kita mengasihi orang lain, seolah-olah kita menutupi segala dosa kita. Tetapi implementasikanlah kasih dan juga cinta itu terutama pada pasangan kita ataupun di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus memberikan satu hal yang begitu luar biasa melalui surat yang diberikannya, menunjukkan bahwasanya marilah terlebih dahulu mengenali siapa yang mengutus engkau. Ketika kita mengaku bahwasanya kita adalah orang yang percaya, orang Kristen, orang pengikut daripada Kristus, hendaklah terlebih dahulu kita mengenali siapa yang kita sembah. Ketika kita mengenali siapa itu Tuhan Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi dan menjalin komunikasi yang baik kepada Dia, maka dengan mudahnya kita akan mengenali orang-orang terdekat kita, terlebih pasangan kita. Saya tidak pernah lagi, sering sekali melihat orang yang sudah berusia 70 tahun, 60 tahun, kemana-mana masih menggandeng pasangannya. Saya mau tanya dulu kita yang ada di sini, apakah di usia pernikahan kita pada saat sekarang ini masih ada ketika menyeberang masih memegang tangan pasangan? Kalau dulu sewaktu pacaran berupaya bagaimana kalau bisa seterusnya selamanya. Tetapi setelah menikah, kasihnya itu
semakin lama semakin mudah. Yang dulunya ketika pacaran terjatuh, sakit, yang mana yang sakit? Langsung cepat-cepat lari ke apotek untuk membeli obat merah. Tetapi ketika menikah, ketika istrinya jatuh, matamu itu untuk kau pakai. Yang dimana kau letakkan matamu? Masa jalan seperti itu aja bisa jatuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di sini menekankan bahwasanya kasih yang sejati hendaklah orang yang pertama menikmatinya adalah pasangan kita. Karena ada 3 hal yang menjadi keajaiban yang mungkin siapapun di dunia ini tidak mampu untuk mengetahuinya. Yang pertama itu adalah berkat. Satu orang pun tidak ada yang tahu kapan datangnya berkat itu. Kadang kita mau menonton untuk mencari-cari, alhasil nihil yang kita dapatkan. Dan juga yang kedua, dikatakan apakah yang menjadi misteri itu, yaitu jodoh. Saya pernah merasakan juga dan melihat teman saya dan orang-orang terdekat saya yang selama pacaran mereka sampai 6 dan 7 tahun. Terakhir apa yang saya bilang? Wah, enak juga ya selalu membandari jodoh orang. Sehingga di sini dimantapkan bahwasanya jodoh adalah suatu rahasia daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Lalu yang ketiga adalah kematian. Tidak ada satupun orang di dunia ini tahu kapan akhir daripada hidup. Sehingga melalui teks kita ini yang mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya kasih adalah tanpa pamrih. Sebagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada setiap umatnya. Dia berdarah, dia tersiksa, bahkan nyawanya tercabut hanya untuk semata-mata melepaskan kita dari segala belenggu dosa. Apa yang menjadi harapan Tuhan ketika dia berada di kayu salib? Dia menginginkan supaya setiap orang yang merasakan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, aplikasikanlah kasih itu di dalam kehidupanmu setiap hari. Setiap hari dan setiap hari. Saya pernah diskusi dengan istri saya. Pak, kalau kita misalnya masuk dalam sebuah pertengkaran dan itu sulit sekali untuk dipecahkan, dan akhir daripada hubungan kita hanya kata perceraian, gimana menurut Bapak? Ya paling tidak saya kesabaran saya mencetak undangan. Buat apa? Iyalah, kita mau nikah, kita undang orang. Kita mau cerai, kita juga undang mereka kembali. Kita harus mewartakan kepada semua yang hadir bahwasanya kami mengecewakan doa kalian. Dari mana pula itu teorinya? Ya itu menurut saya. Karena jangan kita mengundang orang supaya mereka semua mendoakan kita, terakhir doa mereka itu tidak kita pertahankan. Ending daripada semuanya adalah perceraian. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengundang mereka semua. Kita harus berkata kepada mereka, maaf, saya mengecewakan doa kalian. Harus kita sampaikan demikian. Karena apa? Kita tidak mampu mempertahankan kasih yang sudah kita ikat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Menikmati hubungan itu menunjukkan bahwasanya ketika kita memantapkan melalui ikat janji pernikahan ini, kita harus memegang teguh apa yang kita ucapkan. Sehingga apa yang telah kita pilih, itulah salib yang harus kita pikul sampai dengan seumur hidup kita. Ketika salib itu semakin banyak lumut, otomatis semakin berat dia. Ketika kita membawa pada saat hujan, otomatis volume air akan memberatkan salib yang kita bawa. Tetapi mau tidak mau, itu adalah pilihan kita. Dan itu harus kita pertahankan dan kita bawa sampai dengan akhir daripada kehidupan kita. Dan di sini kami mengingatkan kepada Cio Prima Tambul dan juga Tria Mareta Ulina.
Gio dan Mareta, ketika engkau telah menetapkan pilihanmu, coba pandang dulu pasanganmu, Bang. Terpujilah nama Tuhan melalui pengakuanmu itu, Bapak, sehingga pertahankan apa yang telah menjadi komitmen Tasya. Bagaimana perubahan bentuk tubuh daripada pasangan kita ketika tua setelah melahirkan satu anak, dua anak yang kita tidak tahu di mana posisi perutnya, tetap cintai dia. Karena memang itu yang menjadi pilihan kita di dalam kehidupan kita. Kasihilah pasanganmu seorang akan yang lain, karena ketika kita mengupgrade ataupun menetapkan dengan komitmen mencintai pasangan kita dalam segala keadaan, baik suka ataupun duka, baik langsing ataupun gendut, tetapi biarkanlah kasih Tuhan itu selalu mengalir dan kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semakin banyak orang yang semakin terberkati karena berkat Tuhan melalui kehidupan pernikahan kita. Tetap selalu jadikan pasangan kita sebagai orang yang spesial, orang yang nomor satu di dunia ini. Karena itu adalah anugerah daripada Tuhan yang ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati kehidupan baru nantinya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati perjalanan pernikahan Tasya. Amin. Kita berdoa. Bunyi-bunyikan ayat 1. Tangihon na siyama hata inibata pasal lamar hajabuan bani halak Kristen. Ay hinido. Sender julmain punjo. Ubahen ma bani sada panghurubi gabi parang buani. Kalaniay tadi konon didalahi do bapani pakon ninamni laho makasomani parinamoni gabi sada daging ma sidia. Sonondo ya rusukon nebata humba di dalahi. Ihaholongi para mangun ma parinamoni. Songon Kristus na makaholongi kuryain. Digon maruhur ma iya makaholongisi. Tungkung ma bahenon ni parinamoni. Halali dihud do iya panean. Bani si bere-bere hagaruhan na humba di naibata. Nase idalankon para mangun ma hawajibandi hubani parinamoni. Dupai sonondo ya rusukon nebata humbani dabur. Ihaholongi parinangon ma para mangoni. Songon pakaholongi ni Kristus bani kuryahin. Dingon tunggung mawahenon ni para mangoni. Alani dihud do iya panean. Bani si bere-bere hagaluhan. Pakon marsonang niluhur ma para laho ni parinangon. Ay humbani Jahoba do parinangon na maruhur. Ase idalankon parinangon mahoma hawajibandi hubani para mangoni. Ay mana harga ilobi di debata, makon ilobi di jolma. Lani ay dalam kon nasyama hatani naibata. Maridop di uhur, marhasa baro, martul ni uhur, marhaba saro, pakon marsian juan-juan. Aganu primis di uhur, panrisau, marah, panorgamun, pakon mapas ni uhur. Daw maay humbani na siyam. Tapi di atas di hagalupanay, marsi haholongan mana siyam, ay indo rahut-rahut si baganan nagukan diam. Dupay, damay ni nebatama,
manrajai nasiam ibagas hata apa pambahenan. Jadi doma itakar nasiam hata pakon harusun di debata sidalangkon ni namar ajabuan. Saudari husukun maham Jio prima tambun Radoham mengakukan ilobeni debata namang boto haganuk pakon ilobeni hasoma namar tupu ijon natongondo i pangindo uhurmu Sitria mareta ulina borusaragi on gabe parinahonmu Radoham makaholongisi kumbadi haganuk gogohmu anjaha mamparlahon parlahon apasing rapakonsi janana soguli paulakonmu barang sirang kononmu ia pai mahamatea manirang nasya angko sonai do bulan di uhurmu mengakuhon haganu panai hatahon hamma balos Ya sonai do bulan ni uruhu anjara do ahu mangkoholongisi jana seng anjai palokanku atap sirang kononku ya anggo ane senirang ni hamatai. Ya terima kasih kepada balosmu saudari husukun mahawaham Ria Mareta Ulina Buru Saragi Radoham mengakuhon ilobeni di batara namang boto hagalu pakon ilobeni hasoma namar tupu ijon natongondo ipangindo uhurmu si cio prima tambun on gabe paramangonmu Radoham makaholongi si kumbali gog ni uhurmu pakon makorjao sagala nama liar kumbali haganuk gogohmu anjahan nasogoy tadi kononmu barang sirang kononmu ia pai mahamatian manirang nasyam anggo sonai do bulan di uhurmu mengakuhon haganu panai hatahon hamma balosmu Ya, sonai do bulan di uhurku anjaha radoau mengkolisi jana seng anjai tadi kononku atap sirang kononku ia anggo langsung sinirang ni amatei. Terima kasih kepada balosmu langarung punani anjaha langarung ujung di onma bahin nasyam nagabe tanda holong di uhur nasyam nalam mat narota Saudari berjabat tangan mana siang tanda tetap buka kuas juak-juak di bata doa yang pada sekolah kapan itu berdina siang di bagas Quran ini bata Bapa kamu Tuhan Yesus Kristus apa pembeda pasti tapi dadumu di bata sing siramon di joma amin kita masuk ancaman para bata ihasuman dari parkuh Asia maka perwajiban makasih kembali sonarikan rosidas bagi tujuh amin
hidup baru pun diawali. Oh indah, sungguh indah, cinta kasih disempurnakan dalam satu iman.
sada saguratutna.
siapa pasu-pasu kumbani Tuhan nai batang. Hidup di uhur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niya tini bata Bapa. Apa persauran itu nina pasing mana makasomani nasiam haganupan. Amin. Kami atas nama PHJ Majelis Jemaat sekaligus Jemaat Yerusalem mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat membentuk rumah tangga yang baru. Firman Tuhan telah kandas disampaikan oleh Bapak Pendeta yang menjadi fondasi dan dasar bagi rumah tangga yang baru. Kami harapkan ini dilaksanakan, dipraktikkan di tengah-tengah Tuhan, karena keluarga umat Kristen tanpa firman Tuhan itu akan goyah oleh segala tentang yang terjadi. Karena mulai saat ini Anda betul telah menjadi keluarga yang sah dan mengarungi samudra di atas perahu yang mungkin belum Anda bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi pasti gelombang itu akan datang. Mungkin kecil, mungkin sedang, dan mungkin juga besar. Kami dari Jemaat Yerusalem mengharapkan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin berupa benda tidak ada yang dapat disampaikan, tapi jadikanlah pegangan yaitu firman Tuhan dalam mengarungi keluarga rumah tangga dan Tuhan. Semoga juga kepada orang tua beberapa pihak dan para anak baru kami mengucapkan selamat menjemputkan anak, selamat meningkatkan anak kita. Semoga keluarga atau rumah tangga mereka ini menjadi keluarga yang kita senangi, keluarga yang kita harapkan dan idamkan. Inilah sebagai dua kata yang dapat disampaikan kepada pengantin secara khusus. Selamat sekali lagi menempuh hidup baru. Tuhan Yesus